Bahkan juga Pak mengenalkan nama saya Yuda Janji dari Kemenang yang saya mohon maaf ini saya ini untuk mempersingkat waktu Pak sebenarnya saya tanya untuk rumah Wirasa Putra gitu. Itu kalau boleh tahu sejarahnya itu bagaimana Bapak mulai dari awal? Wirasa Putra itu sebenarnya ada merek Wirasa Putra itu pada tahun 1998. Tapi itu sebenarnya dimulai dari sebenarnya Wirasa itu dari tahun 1965. Merek Wirasa. Kemudian itu milik Belas, yang Wirasa itu Belas. Terus kemudian mama mertua, saya ini posisi mama mertua kepingin usaha karena waktu itu mama mertua kan sudah kembali kurang ini tambah ini mencoba usaha oleh dia sudah kamu bikin merek ya muncul tahun waktu itu memang masih bergerak di kaca susahnya waktu itu Wirasa Putra tapi logonya canggih ya masih baru mulai tahun 1996 mulai ada usaha pengembangan dalam kredit vintage ya. Dan tahun saya masuk 16 tahun saya pegang Wirasa Putra langsung dan saya pegang itu tahun 2004 saya mulai mengembangkan minum terus tahun 2004 saya mulai mengembangkan terus tahun 2007 saya mulai bikin pupuk ya itu pengembangan tentang terus 2009 mulai 2008 saya mulai mengembangkan lagi pemandu yang 2010 saya mulai mengembangkan satu mulai 2013 saya mulai mengembangkan toso ya kalau orang di sini kue bopong atau kue toso itu hasil pengembangan salah satu jadi saat ini kami yang produksi yang sudah lama keripik, Yamino, ya kan, luntung, ya kan, manco, ketuk, toso. Sekarang lagi nyoba dalam lagi nyoba sawi pisang. Itu masih dalam Lagi jalan percobaan. itu sangat menarik nih Pak, mulai dari awal ini kan dari simbanik terus mulai dari pasar lalu diolah lalu sampai ke pasar ini juga pasti ada sebagai pelaku usaha sudah mempunyai tentunya strategi Pak, strategi buat gimana sih perusahaan ini tetap berjalan dan eksis di apalagi zaman digital ini kan banyak memang UMKM yang mengeluh dengan adanya digital seperti itu strategi Bapak buat mengatasi zaman yang serba digital itu seperti apa? Ya, kalau saya kan termasuk generasi yang ya pasti sekarang kan saya sederhana saya memang
ya otomatis saya pasti jaga kualitas dan yang pertama yang tamu. Terus kita juga harus bisa menjaga harga secara kompetitif supaya tidak mahal atau gimana, jadi kita harus tetap kita harus menjaga itu. Tiga, ketika jangan sampai kita ini mengecewakan pelanggan. Kalau saya ini kan bergerak ini kan ada satu kelilingan, ada jalur yang jelas ya, jangan sampai pelanggan itu menjadi kecewa, ya kan? Nah, kemudian bisa juga strateginya itu ya bagaimana dalam arti kita pun juga mulai belajar. Saya punya generasi anak saya yang mulai masuk ke sana ya, tetapi dari saya sendiri yang sudah saya tekankan itu kan sudah bikin brandnya gitu, brandnya yang tanam dulu sehingga orang mengerti. Saya itu jelas modal di sini dari 2019. Itu saya sedikit banyak kan pasti melihat bagaimana yang lain itu kan bertahun-tahun, dan itu kan pasti bagaimana mengelola karyawan itu kan ya, apa ya, bagian dari bapak sendiri itu. Saya pengen tanya bagaimana sih cara bapak buat manajer supaya beberapa pekerja di sini itu ini banyak terus tetap dari sini ke semuanya. Saya sekedar sistem mereka kan juga manusia, mereka kan juga ya kan, mereka seperti kita nggak bisa ya sudah, pokoknya hari ini segini, pokoknya capek gak capek ya, saya masih akan ketika capek bisa ya, ketika habis suatu itu masih kelihatan kami saya berikan bagus meskipun gak banyak, bisa untuk di bakso gak tahu gak makan senang, jadi ada satu penghargaan ya kan buat karyawan. Jadi ada satu penghargaan buat karyawan itu merasa oh ya ketika capek ya ada sedikit tambah, jadi tidak apa-apa. Itu yang saya dan sebenarnya. Lalu saya lihat di sini kan pekerja sudah banyak nih Pak, tentu kan juga membantu ekonomi desa dan lebih luasnya kan negara gitu, makan pasti kan. Nah itu peran dari pemerintah sendiri untuk perusahaan ini bagaimana? Ya, pemerintah tetap ada peran satu contoh. Mereka memberikan kepercayaan seperti contoh Pemda ya langganan, kemudian Polres langganan, instansi langganan. Itu peran yang pertama. Terus ada peran lagi, saya diberikan kemudahan ketika pasang baliho masih, tapi saya pasang 3 titik tetapi gratis. Nah itu kan itu peran pemerintah kan, iya kan. Terus ketika ada apa-apa, ada acara apa, kita diberitahu. Lupa ikut Pak, nanti ikut promosikan. Ya, itu salah satu peran dari Terus sama ini ya selanjutnya Bapak, kalau kita kan di agribisnis itu ada istilahnya analisis SWOT, itu tentang kelebihan, terus kekurangan, lalu ancaman, terus peluang gitu kan. Kalau saya melihat di sini kan sudah, saya kira sangat kuat untuk kuliner dirasa ini juga seperti generasi 2000-an itu sudah pasti tahu bagaimana perkembangan dari Mirasa ini. Nah itu menurut Bapak, jadi setelah Bapak menjalani usaha ini dari kekuatan, kelemahan, peluang, lalu
ancaman yang ada kalau kompetitor itu seperti apa Pak? Mungkin dari kekuatannya sendiri. Kalau yang kekuatan, ini gampang. Kita punya tradisi gaya orang Indonesia. Ini gampang. Kita punya tradisi. Satu, ketika sakit bawa oleh-oleh. Iya kan? Ketika pergi bawa oleh-oleh. Ya kan? Nah, itu segmen yang saya orang yang namanya makan nggak apa-apa. Nah, itu satu sisi ini kalau menurut saya itu sisi kekuatan, ya kan? Peluang kekuatan untuk kita memanage, untuk kita menangkap peluang, ya kan? Ya. Kalau bicara ancaman, ya pasti ya yang namanya digital, ya pasti ya bisa mengalami sekali, tergantung sekali, tergantung kita. Kalau kita memiliki benar, kita yakin bahwa sebenarnya makanan khas gini kan juga untuk di apa ya, untuk di orang bisa bikin memasarkan, mendirikan brandnya, benderanya ini kan nggak gampang kan. Nah, makanya kalau kita anggap sebagai sebuah ancaman, ya kita harus tetap bagaimana menjaga kualitas, kembali lagi menjaga kualitas itu untuk supaya kita tetap eksis. Ketika ada misalnya orang bertumbuh, orang lain ingin mencontoh, orang lain ingin meniru, ya kan? Kita tetap eksis. Kalau saya itu. Lalu gambaran Bapak ini Pak, untuk peluang yang akan datang nanti bagaimana? Kalau gambarannya peluangnya itu pasti tambah lama, pasti tambah luas. Wah, karena apa? Sekali lagi, yang namanya orang, kita hidup di budaya yang bisa. Kita bukan budaya orang barat, benar nggak? Kalau orang barat itu budaya itu dulu gue, ya kan? Betul. Mereka pergi nggak perlu mereka bawa oleh-oleh, mereka nggak perlu. Itu budaya barat. Tetapi kita satu contoh budaya kita punya budaya yang tidak bisa dibilangkan budaya lebaran. Loh, itu budaya luar biasa. Parsel itu. Loh, baik parsel, baik ketika lebaran, halal bihalal dari satu kota, wes pokoknya orang pasti nah itu kesempatan kita menggunakan momen itu untuk yang penting jaga kualitas, jaga. Jadi kalau saya tetap yakin prospek ke depan itu pasti lebih bagus. Sama ini Bapak, pastikan untuk saya juga akan menghitung apa istilahnya tentang rumus-rumus penghasilan. Lilis. Pastikan dari setiap bulan apalagi tadi yang Bapak sebutkan bisa lebaran gitu nih, pasti profit dari perusahaan itu kan nggak selalu flat gitu bahkan gitu ya, pasti ada waktunya melonjak, terus nanti ada tahunnya paling turun itu bulan apa itu Ya pasti. Ya, memang pasti ada ketika masa-masa Natal, tahun baru, contoh ini pasti kita masuk pada hari Selasa. Terus kemudian ketika masa Lebaran ya kita hari Selasa. Masa anak-anak sekolah ya anak-anak sekolah liburan itu. Yang masa-masa biasa santai ya kita punya budaya orang Jawa suro. Nah itu yang tetap aja masih kita pengaruh ya. Ada masa-masa seperti kemarin pilkada itu aja pengaruh karena keuangan itu sangat akan nggak ada keuangan. Jadi pasti ya dalam 1 tahun ya paling tidak 50-50 ada masa ya pasti
yang namanya orang jualan itu ya pasti ada iklannya, jangan. Terus, nah itu kalau boleh saya tanya Pak, secara umum gitu, itu pendapatan perusahaan satu bulan itu terendah, rata-rata sama tertinggi itu Saya nggak bisa. bisa saya. Tapi kalau boleh grade-nya itu 25 juta ke atas. Saya nggak usah jawab. Gitu. Itu salah Udah satu kelihatan. itu salah satu rahasia. Saya nggak tahu. Yang jelas untuk mencukupi kebutuhan keluarga, untuk bersenang-senang, untuk bisa menabung, itu aja. Loh, ya, hal yang sangat itu ya nggak bisa saya jawab. Maaf Pak. Iya. Lalu ini Bapak, untuk promosi itu misalkan ini Desember gitu, Natal, apalagi nanti kan dekat juga kan ada Ramadan terus Lebaran gitu deh. Kalau dari Mirasa itu gimana sih cara mengelola momen itu untuk menjadi promosi atau apa seperti itu? Kalau saya tuh lebih banyak ke dari mulut ke mulut. Kalau saya, karena itu yang paling kuat dan paling istilahnya. Makanya ketika kita menjual, jangan kecewakan. Kalau saya itu jangan kecewakan. Saya satu contoh, orang jualan pasti ada gejolak harga barang. Ya, pasti ada. Contoh sekarang lah gejolak harga. Tetapi kita tidak serta-merta ketika ingin naik pada kita langsung naik. Kita tetap masih pikir sebisa mungkin kita bertahan supaya orang itu juga percaya bahwa kita ini tidak gampang orang itu berubah. Ya. Pertahankan kualitas dan harga. Oh iya, oke. Terus itu Bapak, untuk apa namanya, saya kan kebetulan dari agribisnis itu kan di manajemen pertanian gitu. Kalau kenapa saya tadi diarahkan sama dosen saya itu, jadi itu pertama kalau memang Mirasa itu udah terlihat dengan secara jelas itu istilahnya menjadi peluang untuk petani bagaimana mendistribusikan hasil panen mereka dengan diolah oleh Mirasa Putra ini. Akhirnya di situ kan petani juga sangat terbantu karena distribusi hasil panen. Nah itu kalau dari Bapak sendiri ada nggak sih maksudnya kepedulian buat petani atas misalnya yang pupuk itu bahan menurut Bapak sendiri sebagai Kalau saya itu sama petani, saya tidak ada kerjasama secara pasti sudah. Tetapi saya memang memberikan kemudahan kepada petani. Satu contoh kacang, ya kacang. Mereka panen kacang. Saya ketika ini saya pasti mobil, ya setelah begitu, tetapi saya tidak mau mempersulit. Dalam arti saya ketika panen, saya lebih banyak pada petani melakukan namanya, sehingga petani itu merasa sama. Yang penting ketika jualan, ketika jualan ke pasar, saya pun tidak mau kamu jangan melondori hasil saya bagi pasar. Oh coba melondori aku dan jangan curang sama kamu. Saya tidak mau ngakal kamu. Sama-sama jualan saja. Itu yang saya tanamkan kepada mereka. Sehingga mereka pun menjual saya benar, memang menjual saya benar. Akhirnya mereka, saya langsung dan dijual hasil taninya dengan pembawa pakaian mereka bisa. Mereka jangan pernah utang lama tidak ketemu hasil. Itu kalau saya anak ada masa-masa tertentu saya memang itu stok kemarin saya
sudah Jawa, saya bukan jalanan apa, saya punya stok. Saya punya stok dan saya punya orang-orang yang cari ikan stok. Dan itu bersama ketika beli sama petani, saya lebih dari kita. Jadi saya tidak ada menjadi salah di situ, tetapi yang membantu atau tidak membantu untuk petani ketika menjual dengan kalau urusan pupuk dan itu urusannya pemerintah, bukan urusan yang mau menangi kita, ya kan? UMKM uangnya seberapa sih? Ya, nah. Terus mungkin ini yang terakhir juga untuk teknologi. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa putra atau putri Bapak itu sedang juga menerapkan tentang kegiatan digital. Nah, untuk teknologi yang sudah ada itu apa aja Pak? Ya, saya mencoba apa yang bisa saya mulai tapi baru ya misalnya ini kalau berat ini terlalu berat misalnya ini saya lagi perancangan mesin apa kemarin perancangan mesin ya kan untuk pencerahan kan untuk pengertian mesin pengertian kalau sistem produksi saya kan berapa yang harus pakai matahari ya kan itu dia ya meskipun masih plus minusnya kadang-kadang berhasil kadang-kadang ya itu biasa yang namanya usaha itu pasti ada ya gitulah pasti ada nanti ke depan ini nanti mau lagi ubah yang tenaga manusia pekerjaan sekarang sudah mulai tua yang dulu bulannya sangat normal sekarang ini kamu jadi mulai berani bisa menyaksikan. Mungkin itu Bapak terima kasih. Ini juga maaf kalau lama mengganggu waktu Bapak dan mungkin saya mohon izin nanti saya bisa foto lah saya sekian foto bersama buat nanti kita mungkin ada semacam Masih Bapak.